Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Pak, itu ada yang jawab gitu ya. Yang jawab itu ya. Coba jawab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kami aktifkan sosial. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah salat duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Kamis 25 September 2005 bertepatan, ada tahu sekarang tanggal hijriah tanggal berapa? Tanggal 3 Rabiul Akhir, ya, tanggal 3 Rabiul Akhir. Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, ada yang akhir ada yang tsani. Rabi itu artinya musim semi. Jadi di Arab Saudi musim semi itu 2 bulan. Musim semi itu 2 bulan, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Ada musim semi yang pertama dan ada musim semi yang kedua. Dan hari ini Bapak akan tausiah yang akan berjudul 7 tahap setelah kematian. 7 tahap setelah kematian. Saya kemarin lihat ada lirik bagus kan? Ini tahun 2024. Mungkin kalian tidak senang lagunya. Gala Bunga Matahari. Yang ini kan Sal Riyadi. Makanya lihat ini liriknya bagus. Saya ngambilnya beberapa bait aja ya. Ceritakan padaku. Jadi, bagaimana tempat tinggalmu yang baru? Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Ini itu yang saya ambil. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa ada kehidupan setelah hari ini. Ada kehidupan setelah dunia. Makanya Bapak tadi bilang, oh ternyata kehidupan setelah dunia ada 7 tahap. Bagaimana bisa cerita? Orang meninggal nggak bisa cerita ya? Ceritakan padaku, nggak bisa orang meninggal. Bagaimana cerita? Ceritanya mana? Ini dia dari hadis, dari Quran dan hadis. Allah sudah nerangin bagaimana perjalanan kita selama ini. Yang pertama kita akan masuk namanya alam barzah. Alam barzah. Yang pertama alam barzah. Alam pemisah antara dunia ya dengan akhirat. Berarti alam barzah kalau masuk akhirat belum berpisah, dinding pemisah. Jadi di alam kubur itu alam apa? Alam jasad. Allah ciptakan kita semua dari tanah kembali kepada tanah. Jadi jasad itu ya udah namanya alam kubur. Yang dikubur siapa? Jasadnya. Ruhnya di mana? Di alam barzakh. Ini yang mana?
Sudah paham ya? Berapa lama di alam barzah? Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu. Ya kali Nabi Adam sampai sekarang di alam barzah. Nabi Fir'aun luar biasa disiksa sampai sekarang di alam barzah. Ya, raja-raja yang luar biasa zalim dulu disiksa, sekarang di alam barzah. Yang kedua adalah hari kebangkitan. Pasti ketika kebangkitan seluruh kehidupan musnah ya. Berarti kiamat sudah terjadi apa belum terjadi? Sudah. Seluruh makhluk hidup mati. Termasuk manusia yang merasa hebat, yang merasa sombong, yang mungkin bikin rumah di bunker-bunker yang luar biasa, $1 miliar, $20 miliar. Kemarin saya lihat di YouTube-nya apa itu yang Mr. Beast itu. Ada yang bikin bunker $30 juta hanya untuk menghindari kiamat. Bisa nggak? Nggak bisa. Kematian tetap datang. Dan setelah kematian dan kemudian ujung-ujungnya itu adalah kiamat terjadi, baru munculnya hari kebangkitan. Laki-laki semua disamaratakan dengan kostumnya Nabi Adam alaihissalam. 60 hasta. Kalau satu hasta ini 30 sampai 50 cm, 60 kali 50 aja udah 300 cm, 30 meter. Masya Allah ya. Kalau posturnya Siti Hawa itu 40 hasta, 40 kalau diambil 50 cm aja 200 meter. 200 cm sama dengan 20 meter. Posturnya sama semua, diciptakan sempurna semua, yang selalu lihatin pipinya jerawat terus-terusan, yang selalu pakai kacamata minus atau 15 bisa sempurna gitu. Mohon maaf yang terlahir cacat dibangkitkan dalam keadaan sempurna, itu ya. Yang ketiga, setelah dibangkitkan, Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Hamparan luas tanpa ada satu pun bangunan yang meninggikan bangunan sendiri, semua sama rata, kita dikumpulkan semua. Berapa miliar orang nggak tahu, berapa triliunan orang nggak tahu, kita nggak ngerti berapa jumlah manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, nggak tahu kita berapa. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dari padang mahsyar ini juga berdiri semua menunggu pengadilan tertinggi. Kita siap akan diadili oleh Allah SWT. Saking menunggu lamanya bukan main. Semuanya dari zamannya Nabi Adam, semua nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah SWT, 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya menghadap. Wahai Adam, tanyakan pada Allah, mulailah hari ini untuk hari pengadilan. Kami sudah menunggu terlalu lama di padang mahsyar. Adam mengatakan, saya tidak layak mengatakan pada Allah karena saya pernah merasa berdosa, bla 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 bla. Kemudian terus ujung Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Lalu ceritakan terlalu panjang. Nabi Allah yang Muhammad SAW yang mengatakan kepada Allah, mulailah hari ini untuk apa namanya? Insyaallah. Ya, lanjut itu rotinya. Yang keempat, barulah dimulai namanya Yaumul Mizan. Mizan itu timbangannya, timbang amal baik dan amal buruk. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sebesar biji sawi atau biji apa yang paling kecil itu aja diperhitungkan. Itu saja diperhitungkan. Ya. Pak, katanya Allah Maha Pengasih, Pak, katanya Allah Maha Penyayang, masa sih tetap disisa juga? Nah, luar biasa. Itu kasihnya Allah, itu sayangnya Allah. Bagaimana? Saya contohkan ilustrasikan sedikit aja. Kalau seandainya kita punya pahala 50,1%
pahala kita. Dan dosa kita 49,9%. Nanti dengan timbangan itu berada mana? Kemana? Ke yang baik ya? Meskipun hanya 0,1%. Bayangkan, banyak hadis yang mengatakan jika itu terjadi pada diri kita, yang namanya kebaikan lebih berat sedikit saja daripada keburukan, masuk surga tanpa hisab. Apa hisab? Apa hisab? Tanpa lagi dihitung itu. Masuk surga tanpa hisab. Hanya selisih 0,1 aja luar biasa. Ini maha kasih, maha sayangnya Allah kepada kita semua. Sekarang kita lihat dosanya 50,1, ya. Pahalanya 49,9. Banyak mana? Banyak dosa. Bagaimana cara Allah ngomongnya? Allah nggak lihat yang segitu banyaknya. Ini masya Allah ya. Allah akan ngomong 0,1-nya yang kita perbuat di muka bumi ini, yang Allah akan perhitungkan dengan balasan yang Allah sudah ceritakan kepada kita semua. Entah itu balasannya masuk dalam neraka yang Allah naudzubillah. Lanjut yang ke-5. Hisab, yaumul hisab. Yaumul hisab. Nah ini dia. Kalau tadi di mizan, tadi orang-orang yang dikatakan seperti itu bisa langsung masuk surga tanpa hisab, maka yaumul hisab ini terbebas. Tapi bagi orang-orang yang tadi masih ada, yang tadi yang ilustrasi yang kedua, oke, pahalanya 49,9, kemudian dosanya 50,1, masuklah ke dalam rangkaian yaumul hisab. Namun yaumul hisab ini, perhatikan baik-baik ya. Allah luar biasa ya. Kalau kita lihat hidup ini kayak nggak pernah adil. Ya Allah, di mana letak keadilanmu ya Allah? Aku telah dizolimi berkali-kali sama si dia. Dia terus menzalimi saya ya Allah, dia terus membuli saya ya Allah. Tapi saya nggak bisa kalah dunia ini ya Allah. Itu dia. Nanti dia berhisab. Itu dia. Allah akan pertemukan semua nih manusia-manusia yang pernah kita hidup bareng sama dia. Allah akan pertemukan, disitulah Allah akan minta pertanggungjawabannya. Cuma masalahnya apa? Yang kita cuma punya pahala doang, nggak ada yang lain. Alirannya apa? Alirannya apa? Ketika kita meminta maaf dan dia meminta pertanggungjawaban kita untuk apa ya? Ya Allah, dia telah zalim sama saya ya Allah. Ujung-ujungnya apa? Yang kena pahala kita yang diambil. Yang kena pahala kita yang diambil. Yang harusnya tadi kita hanya cukup 0,1. Hanya 0,1% saja. Kemudian setelah yaumul hisab diperhitungkan, dan kemudian dipanggil orang-orang yang pernah bermasalah sama kita, yang hutang-hutang yang nggak dibayar, yang bodoh nggak pernah bisa dibalas, yang koruptor yang nggak pernah bisa dibalas, luar biasa. Itu semua akan dipertanggungjawabkan yang berhisab. Enggak akan lolos. Dunia bisa lolos dengan fulus, dengan duit, tapi di akhirat nggak bisa lolos. Demi Allah ya, yang telah mencelakakan orang lain, disitulah letaknya di yaumul hisab. Nggak bisa lolos. Urusan manusia selesaikan sebelum kematian. Selesaikan sebelum kematian. Iya, punya salah. Makanya Idul Fitri selalu ada tiap tahun. Idul Fitri selalu ada tiap tahun untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa yang kita punya salah nih, kita perbaiki. Kita maaf orang-orang sampai mati. Kemudian yang keenam, Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim. Balik lagi tadi, yang yaumul mizan tanpa hisab masuk Siratal Mustaqim, tanpa ada yaumul hisab langsung masuk Siratal Mustaqim, mulus. Meskipun tadi kebaikannya hanya 0,1 dibanding keburukannya. Meskipun hanya 0,1, dan kemudian di yaumul hisab tidak ada orang-orang yang merasa dizolimi, merasa dibohongi, merasa dijahati, merasa dicurangi, masuk Siratal Mustaqim tanpa kendala. Tapi kalau yang tadi 0,1
keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Masya Allah, banyak perubahan yang terjadi di Siratul Mustaqim. Ada yang secepat kuda, ada yang lambat, ada yang terseok-seok, ada yang ujung-ujungnya tetap jatuh. Karena di bawahnya, Masya Allah, neraka yang Allah akan balas pada orang-orang yang ditentukan. Dan terakhir, ketujuh adalah surga atau neraka. Saya coba kita ya. Tujuan setelah Siratul Mustaqim ini hanyalah surga. Ini awal Siratul Mustaqim, sana ujungnya Siratul Mustaqim, maka sana surga. Di bawah sini adalah neraka. Sudah. Jadi ujung-ujungnya seperti itu. Tahapan-tahapan setelah kematian. Baru setelah di surga, baru nih. Jadi lagunya tadi saya. Ya, saya lupa. Dalam buka matahari itu baru bisa diceritakan. Bisa mudah-mudah lagi, sungai-sungai mengalir, apa susu, nah, itu bisa. Kenapa sih benar? Benar, kenapa? Karena Allah yang gambarkan semuanya. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dalam belakang. Subhanallah.